Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di luar lagi hujan, jadi mohon maaf apabila suara saya tidak terlalu kedengaran. Nah, tak terasa sekarang kita sudah masuk pada materi ke-6, yaitu materi tentang manajemen bandwidth mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, sejauh ini beberapa tugas dan juga materi yang saya berikan mohon segera diselesaikan agar nantinya tidak menjadi beban bagi adik-adik pada saat ulangan semester. Dikarenakan pada ulangan semester nanti saya akan memeriksa semua tugas dan materi yang saya berikan. Seperti itu. Nah, oke. Untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung masuk pada materinya. Ayo. Baik, saya akan membahas mengenai manajemen bandwidth. Nah, pertama saya akan menjelaskan sedikit apa itu bandwidth. Kebutuhan akan akses internet sangat tinggi, baik mencari informasi tentang ilmu pengetahuan maupun chattingan. Nah, di zaman sekarang ini, kita sebagai masyarakat milenial pasti sangat ketergantungan dengan yang namanya jaringan internet. Nah, bandwidth itu sendiri berperan penting dalam pengiriman dan pengambilan data dalam internet. Bandwidth merupakan suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit, detik antara server dan klien dalam waktu tertentu. Fungsi dari bandwidth. Fungsi utamanya ialah untuk menghitung besaran transaksi atau transfer data dari pengguna yang mengakses sebuah server. Fungsi dalam jaringan komputer contohnya seperti yang pertama, menjadi jalur atau media pengiriman data. Yang kedua, membatasi kecepatan transfer data. Dan yang ketiga, membatasi data yang ditransfer. Itulah fungsi dari bandwidth. Bandwidth terdiri dari dua macam, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Nah, kalau bandwidth analog itu merupakan sebuah rentan antara frekuensi terendah dan tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio dalam satuan Hertz. Nah, yang berikutnya adalah bandwidth digital. Bandwidth digital merupakan jumlah data yang sering kita sebut dengan bit yang dapat dikirimkan dan dapat diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam 1 detik. Satuan dari bandwidth digital yang pertama itu yang paling kecil adalah bit, yang berikutnya byte, terus kilo, terus mega, dan giga. Nah, sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. 1 bit atau 1 byte itu sama dengan 8 bit. Terus 1 kilobit itu sama dengan 1000 bit. Terus 1 kilobyte sama dengan 8000 bit. 1 megabit sama dengan 1 juta byte. 1 gigabit sama dengan 1 miliar bit. Perlu diketahui, dalam satuan pengiriman data dalam komunikasi data dalam jaringan komputer itu menggunakan media bit. Nah, seperti itu. Oke, jadi tolong bisa dibedakan yang mana bit, yang mana byte. Kalau bit, kebanyakan di dalam satuan transfer data atau dalam suatu data, itu biasanya tulisannya menggunakan B kecil, sedangkan untuk byte itu menggunakan B besar. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita keliru dalam membaca suatu kecepatan data. Mana byte, mana bit. Ini adalah bit, ini adalah byte. Seperti itu. Yang berikutnya perbedaan uplink dan downlink. Bandwidth uplink atau upload, batas kecepatan upload, merupakan proses di mana kita mengunggah atau mengirim data dari perangkat kita ke perangkat lain menggunakan jaringan komputer. Berikutnya, bandwidth downlink atau download, atau lebih dikenal dengan batas kecepatan download, merupakan proses di mana kita mengambil atau mengunduh data dari perangkat lain ke perangkat kita menggunakan jaringan komputer. Nah, jadi itu adalah yang dinamakan dengan bandwidth uplink dan bandwidth downlink. Nah,
Yang berikutnya yaitu throughput. Throughput ini berperan penting dalam pengiriman data. Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual. Berarti dia bisa dikatakan aslinya bandwidth. Diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu, serta digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu. Ya, saya akan jelaskan sedikit mengenai throughput. Throughput atau yang kita sering sebut sebagai bandwidth yang sebenarnya. Nah, di sini kita bisa simpulkan seperti sebuah pipa air, di mana pipa air ini mempunyai ketinggian seperti dari sini sampai ke sini. Dan di dalam pipa air, kemungkinan airnya tidak sampai memenuhi seluruh pipa. Di sini kita artikan throughput adalah sebagai air. Ini air yang berwarna biru, sedangkan pipanya dari ujung biru sini sampai ke hijau sini. Nah, yang mana bandwidth itu? Bandwidth adalah tinggi pipa ini atau keseluruhan dari pipa ini. Sedangkan throughput, aliran data, itu berdasarkan air ini. Nah, seperti itu pengertian dari throughput, data yang sebenarnya atau bandwidth yang sebenarnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai throughput. Nah, misalkan bandwidth yang kita miliki 64 kbps, lalu kita ingin mendownload file 128 KB di internet. Seharusnya sampai di komputer kita hanya dalam waktu 2 detik. Karena 128 dibagi 64 itu untuk kecepatan bandwidthnya kita. 128 datanya, sedangkan kecepatan bandwidth kita yaitu 64 bit. Namun yang terjadi, file tersebut sampai di komputer kita dalam waktu 8 detik. Iya. Jadi bandwidth yang sebenarnya adalah 128 KB atau selama 8 detik. Berarti kalau kita simpulkan, kecepatan komputer kita atau kecepatan bandwidth kita di jaringan komputer kita itu hanya mencapai 16 kbps. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya perangkat jaringan yang digunakan. Mungkin komputer kita atau kabel kita itu ada sedikit bermasalah, atau terlalu banyak beban pengiriman, atau banyak yang kita download. Terus topologi yang kita gunakan, mungkin jarak dari komputer yang kita gunakan sampai ke server mungkin agak jauh, dan juga banyaknya pengguna jaringan. Bisa jadi juga, nah, yang saya bilang tadi, spesifikasi komputer server kita juga komputernya agak lalot atau lambat loading, seperti itu dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk pengiriman data di komputernya kita itu tidak menentu sesuai dengan kecepatan bandwidth yang kita miliki, seperti itu. Ada hal-hal yang mempengaruhi di baliknya. Oke, kita lanjut. Prinsip dan cara kerja manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth dilakukan dengan cara mendefinisikan alamat IP dari klien yang akan dibatasi penggunaan bandwidthnya. Hal ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya manipulasi bandwidth oleh seorang atau klien sehingga pembagian bandwidth bisa disamaratakan ke semua klien. Seperti itu prinsip kerja dari manajemen bandwidth. Nah, untuk materi manajemen bandwidth pertama sampai di sini dulu. Berikutnya kita akan membahas mengenai manajemen bandwidth lanjutan. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dadah.